Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu terkait dengan tema kita di sore hari ini, waspada cuaca ekstrim. Bapak Damanik, boleh dijelaskan kepada pemirsa terkait dengan tantangannya nih yang dirasakan sejauh ini dalam menginformasikan dan juga memantau cuaca Bengkulu akhir-akhir ini? Ya, kalau dari sisi tantangan sih mungkin ya kita memang bagaimana info kita itu benar-benar tersampaikan ke masyarakat. Lalu setelah sampai ke masyarakat tuh diapain gitu ya. Jadi kadang-kadang memang tapi ini sudah kita robah juga, kadang-kadang kan istilah-istilah teknis yang terlalu kurang dipahami ya, sehingga memang kami berupaya itu menyampaikan info itu dengan bahasa-bahasa yang memang gampang dipahami oleh masyarakat. Nah, kemudian beberapa alternatif kita lakukan. Kita juga ada bentuk informasi perakiraan melalui YouTube ada. Kita jadi semua buat masyarakat juga yang pengen selain WA Group ya. Kalau instansi terkait itu biasanya ada WA Group. Terus nanti kalau memang butuh langsung WA ke kita, Pak, tolong dong dimasukin saya di grup info BMKG seperti itu. Nah, lalu kita ada channel YouTube, ada punya IG juga, terus ada Twitter, yang punya Telegram juga ada. Semua menggunakan info BMKG Bengkulu. Jadi di sana kita update terus. Kemudian yang informasi bulanan kita juga ada visual dalam bentuk video lewat channel YouTube. Nah, mungkin silahkan berinteraksi di sana karena sejujurnya kami juga butuh feedback dari masyarakat. Iya. Artinya melalui channel YouTube, melalui sosial media kita, kita mengharapkan juga kalau bisa kami dibuat info yang ini dong gitu, seperti itu ya, sehingga kami juga bisa semakin memperbaiki informasi. Jangan sampai nanti BMKG merasa kami sudah cukup memberikan info, sementara mungkin masih ada info lain yang memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang sosial media itu juga salah satu wacana buat kita untuk berinteraksi. Mungkin kami bisa dapat feedback, lalu kalau ada yang kurang dipahami silahkan kita komunikasi di sana, sehingga komunikasi dua arah melalui sosial media itu bisa maksimal, dan ya kita fungsikan teknologi itu untuk hal-hal yang bisa mengedukasi masyarakat. Karena sekarang bisa diakses di berbagai platform juga ya Bapak ya, di aplikasi bisa, website bisa ya Bapak website ya? Langsung aja ke websitenya BMKG, nanti akan diarahkan ke webnya BMKG Bengkulu seperti itu. Jadi memang kita untuk layanan terpadu juga sudah kita. Jadi bagaimana supaya masyarakat yang memang membutuhkan itu tidak lagi kayak dulu ya harus dari rumah pagi-pagi menuju kantor, atau sekarang tinggal nanti di webnya kita ada kontak yang bisa dihubungin, kalau butuh apa langsung email atau apa gitu ya. Jadi kita bisa langsung layani secara online, tidak harus membutuhkan waktu ya, tenaga, dan terutama materi, mungkin ongkos BBM atau apa, tapi kan sekarang bisa dengan jari saja. Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi, bisa kita layani seperti itu. Baik, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ada tidak Ibu kolaborasi dengan BPBD dan juga masyarakat terkait dengan mitigasi dari cuaca ekstrim saat ini? Ada. Jadi dengan cuaca ekstrim saat ini kita itu kolaborasi dengan BPBD, dengan Damkar terkait bencana yang terjadi. Jadi ketika ada pohon tumbang dan itu jumlahnya banyak titik, maka kita minta bantuan BPBD untuk menanganinya. Namun kalau cuma satu titik atau dua, kita akan selesaikan sendiri dengan tim pertamanan kita. Nah, dengan Damkar juga demikian, karena mereka yang punya mobil yang tinggi, yang lebih tinggi kan. Jadi dalam pemangkasan juga demikian. Ketika misalnya
ada yang pohon yang sudah sangat tinggi dan lebat itu fasilitas kita kurang, maka kita kolaborasi dengan OPD yang memiliki fasilitas itu. Demikian kalau untuk memitigasi bencana cuaca Keterlibatan ekstrim masyarakat ini. sendiri seperti apa, Ibu? Gimana? Keterlibatan masyarakat sendiri? Keterlibatan masyarakat sendiri banyak juga yang proaktif mengontak kita baik dari media center atau lewat website kita untuk pelaporan secara online. Nah, itu terus juga ada di nomor pengaduan masyarakat, itu juga kita pantau di situ. Baik, bisa diinformasikan Ibu nomor pengaduannya berapa biar masyarakat juga bisa menginformasikan langsung ya kepada pihak DLH misalnya terlihat pohon-pohon yang memang berpotensi untuk roboh atau mungkin diperlukan pemangkasan. Mungkin akan lebih cepat juga di website di web kita atau di media center. Nah, itu selagi di kewenangan kita maka akan kita lakukan penerbangan. Kalau nggak salah di nomor kontak 112 itu juga teman-teman di dalam itu kolaborasi, ada BPBD, ada DLH, ada Damkar. Nah, ketika ada bencana, nah kita ambil masing-masing tugas masing-masing di sana, pemberitaan di sana. Karena sekarang nih serba canggih ya Bu ya, kadang-kadang masyarakat yang melapornya ke min, informasi min, padahal bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti itu ya. Nah kalau dari Bapak Sopran sendiri seperti apa Bapak untuk terkait koordinasi antara akademisi dan juga pemerintah sendiri dalam menyusun strategi risiko mitigasi bencana? Ya kita sekarang bersyukur ya, zaman sudah maju sehingga bagaimana memitigasi yaitu memang penumbuhan kesadaran ya. Penumbuhan kesadaran itu sekarang ya kalau dari si pemerintah barangkali melalui sekolah. Jadi kalau ada bencana apa itu perlu latihan. Jadi dari anak-anak itu sudah harus mulai dilatih bagaimana menghandle suatu bencana. Jadi kalau kita di luar itu kan menghadapi gempa, misalnya kalau di sini ya mungkin bagaimana menghadapi hujan lebat, banjir, badai gitu ya. Nah, tadi misalnya diantaranya jangan di bawah pohon, kemudian jaga kesehatan, kalau ya jangan keluar. Nah, itu kemudian ya juga mungkin penjelasan bagaimana, nah kita itu kan masih sering itu atap kabur gitu kan. Nah, karena itu mungkin dari sisi perlu standar juga pembangunan rumah itu. Nah, kemudian kalau dari sisi ketahanan pangan, ya tadi kita harus pandai-pandai menyimpan bahan pangan supaya ketika ada kejadian yang itu bisa, mungkin malah kita bisa tidak ngimpor karena kita tidak tergantung musim dengan penyimpanan barangkali ya harus yang penyimpanan yang canggih ya nggak terlalu canggih juga, tapi pendekatan penyimpanan kita jangan nyimpan dalam bentuk yang mudah rusak. Nah, saya yang sedih itu saya contoh terus terang aja padi ya. Jadi padi itu disimpan dalam bentuk beras oleh Bulog. Maksudnya Bulog itu ya gitu aja tata cara lama malah itu bukan terlalu canggih itu. Nenek moyang kita dulu nyimpan itu padi dalam bentuk gabah. Kapan mau dibutuhkan, nah, itu baru digiling. Nah, mungkin Indonesia juga perlu nyimpan dalam bentuk itu karena kita Cara butuh ketahanan pangan ya Bapak ya, dan juga dari struktur rumah juga harus diperhatikan. Ya, macam-macam ya. Dan juga penyerapan air di wilayah perumahan juga harus diperhatikan. Baik, dari Bapak Damanik sendiri ada mungkin himbauan kepada masyarakat terkait dengan cuaca ekstrim akhir-akhir ini seperti apa Bapak? Ya, jadi saat ini memang di masa puncak hujan kita, bahkan kita perkirakan sampai 3 hari ke depan kita masih di dalam status waspada, hujan sedang dan lebat yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Nah, apa itu bencana hidrometeorologi? Itu ada banjir, tanah longsor, angin kencang, termasuk petir ya. Jadi kita menghimbau ya mari kita sama-sama ya menjaga lingkungan lah. Artinya saya sering juga sampaikan memasuki musim hujan mungkin bisa kita
dorong masyarakat untuk melakukan gotong royong, pembersihan siring, memangkas pohon-pohon yang tinggi di sekitar rumah, karena memang angin kencang dan petir itu sangat bisa berdampak ya buat kita, terutama yang ada di dekat rumah ya. Lalu siring-siring bisa, dan kalau memang kita ada info hujan lebat, angin kencang disertai petir, mungkin bisa menunda dulu kalau mau keluar, tunggu selesai biasanya, karena biasanya kalau angin kencang dan petir itu biasanya nggak hanya singkat ya. Kalau angin kencang biasa durasinya itu nggak, paling 5 menitan lah seperti itu. Jadi kita menghindari itu supaya jangan ada lagi ada yang tertimpa pohon gitu ya ketika itu, karena memang dari awal kita sudah menyampaikan. Di bulan Januari sendiri seperti apa Pak? Ya, bulan Januari perkiraan kita sudah mulai menurun curah hujannya, sehingga nanti prediksi kita di bulan April itu baru melemah ya, sehingga nanti ketika Mei kita memang sudah mulai memasuki normalnya, itu kita sudah masuk di kemarau itu kalau di Provinsi Bengkulu awal Mei. Baik, karena terbatas waktu kita akhiri dulu diskusi kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Damanik dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Bengkulu, dan juga dari Ibu Yeni ya Bu ya dari DLH Kota Bengkulu, dan juga Bapak Supwan dari Akademisi Pertanian. Dan tentunya semoga informasi dan juga diskusi kita di sore hari ini bisa menggambarkan seperti apa dampak dari cuaca ekstrim dan seperti apa cara mitigasi bencana terkait dengan cuaca ekstrim yang bakal terjadi 3 hari ke depan ya Pak ya? 3 hari masih. Dalam 3 hari ke depan. Demikian Berendo di sore hari ini. Sampai jumpa di Berendo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan.